Nah, tapi dengan begitu itu kan bicara kuantitas, orang tua kami dan teman-teman semua. Tapi pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita menumbuh kembangkan kualitas jiwa-jiwa Karo itu. Itu tantangannya, karena kalau tidak dipersiapkan hari ini, maka yang tadinya kita bisa kenal dengan nama bonus demografi dan sebagainya, itu bisa menjadi malapetaka demografi, yang kemudian menjadi problem-problem sosial di kemudian hari. Nah yang pertama, maka yang paling penting adalah membangun ekosistem talenta. Ya, sampai kita ke pembicara yang keenam, ini dari sisi generasi muda, kam tempat tamat SMA dengar senina, tapi go jadi juru bicara komisi judisial, luar biasa, Ginting Mergana, Miko Ginting, silakan, 10 menit waktu dulu. Ya, bujur, Bapak kami, Anal Ginting. Saya juga sudah menyiapkan slide presentasi, kalau bisa ditampilkan atau ya pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam sehat, Mujojuah Membantah Rina. Pertama-tama kami memberikan kata prestabin menolong tua kami, begitu juga dengan teman-teman sebaya saya generasi muda untuk memberikan sedikit pandangan dari kacamata generasi muda gitu. Tadi kita udah bicara sebenarnya dari Kak Ita misalnya ngomong soal bagaimana kita meningkatkan ease of doing UMKM gitu ya. Kemudian Bang Arya juga tadi sudah menyampaikan, ayo sekarang saatnya bawa uang banyak-banyak ke Tanah Karo, investasi, energi, terutama dari sektor jagung gitu. Pertanyaannya siapa yang menjalankannya? Iya kan? Kalau semua itu terjadi, atau katakanlah tadi beberapa masukan terhadap Ibu Bupati kami gitu, ketika government juga sudah mulai agile gitu ya, seperti apa yang disampaikan oleh mama kami kemarin tadi, pertanyaannya siapa yang menjalankan? Jawabannya cuma satu, generasi muda Karo. Jangan bayangkan saya sebagai generasi muda Karo, karena sekarang saya sudah 32 tahun. Jadi kalau 2045 gitu ya, saya udah persiapan pensiun juga, karena udah 50-an. Tapi bayangkan kalau kita sekarang membayangkan ada anak-anak SD di Tanah Karo gitu. Mereka lah generasi muda Karo di tahun 2045, mereka lah generasi emas Karo di 2045 gitu. Saya coba, karena nggak ada slide presentasi yang ditayangkan, saya coba ambil satu survei ya dari
proyeksi sebenarnya dari Worldometer. Dia mengatakan bahwa di 2045 kita Indonesia secara global akan memiliki penduduk sebanyak 325.700.000 orang. Ya, sekarang kita punya 273 juta. Jadi pertumbuhannya per tahun itu 0,44%. Dan median age-nya, jadi rata-rata usia ketika di 2045 di Indonesia itu 36 tahun. Nah, kita bisa ambil data yang sama dengan mengukur pertumbuhan yang sama ke Tanah Karo gitu. Sekarang ini juga satu masukan karena kemarin saya coba riset gitu, Bapak Ibu sekalian. Saya tidak menemukan berapa data bukan kita kata diaspora ya, tapi populasi suku Karo gitu. Ada yang bilang 8 juta, ada yang bilang 7 juta, ada yang bilang 2 juta, 3 juta. Berapa sebenarnya orang Karo di seluruh dunia ini gitu. Ini juga satu masukan untuk kita semua, bagaimana kita melakukan database untuk bisa melihat tadi yang disampaikan mama kami kemarin tadi kan, sebenarnya di segmentasi umum orang Karo itu berapa anak-anak mudanya, berapa rentang usia balitanya, berapa yang sedang kuliah, tingkat pendidikannya dan sebagainya. Gitu. Jadi database ini penting sekali. Nah, jadi kalau kita ngukur dengan pertumbuhan itu, maka di 2045, ya, saya ambil data yang sangat kasar, itu kita punya 2-3 juta jiwa Karo di seluruh dunia. Ekuivalen dengan seluruh penduduk Surabaya hari ini. Jadi kalau kamu bayangkan, kalau misalnya mama kami Juniaman melakukan ini di Surabaya gitu, mengundang seluruh orang Karo, di Surabaya itu penuh orang Karo, nggak ada orang Surabaya lagi. Segitulah kira-kira. Ekuivalen dengan seluruh penduduk kota Medan. Ekuivalen dengan seluruh penduduk kota Bandung. Dan bahkan lebih dari 1 juta lebih banyak dari penduduk kota Palembang. Kalau kita bandingkan negara, maka 2-3 juta jiwa Karo itu, dia sama dengan populasi penduduk Qatar hari ini. Jadi kalau kita bikin negara, memerdekakan diri, kita sama dengan penduduk Qatar. Setara dengan penduduk Puerto Rico, setara dengan penduduk Jamaika. Timor Leste kita lebih dari 1 juta. Estonia lebih dari 1 juta. Nah, tapi dengan begitu itu kan bicara kuantitas. Orang tua kami dan teman-teman semua. Tapi pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita menumbuh kembangkan kualitas jiwa-jiwa Karo itu. Tapi pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita menumbuh kembangkan kualitas jiwa-jiwa Karo itu. Itu tantangannya, karena kalau tidak dipersiapkan hari ini, maka yang tadinya kita bisa kenal dengan nama bonus demografi dan sebagainya, itu bisa menjadi malapetaka demografi. Yang kemudian menjadi problem-problem sosial di kemudian hari. Nah yang pertama, maka yang paling penting adalah membangun ekosistem talenta. Ini lebih besar daripada kita bicara soal pendidikan. Selama ini pendidikan satu bagian ya dari bagaimana membangun ekosistem talenta itu. Tapi kalau kita bicara membangun ekosistem talenta, maka kita bicara soal perubahan yang struktural. Mulai dari pendidikannya, mulai dari akses pendidikannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya kira saat ini sudah ada Perpres Manajemen Talenta Nasional ya Bang. Kepres Manajemen Talenta Nasional. Tapi persoalannya adalah kalau kita bicara soal manajemen talenta, maka kita tidak bisa menyamakan antara anak yang sudah lari 10 meter lebih jauh dibanding dengan anak-anak yang masih di titik ini gitu kan. Jadi butuh afirmasi-afirmasi khusus. Saya tidak bicara nepotisme, tapi kita butuh afirmasi-afirmasi khusus. Tidak hanya untuk orang-orang teman-teman kita di timur. Sekarang kan beasiswanya LPDP Timur gitu kan. Tapi penduduk-penduduk di daerah-daerah yang memang selama ini tertinggal. Kita harus akui bahwa kita tertinggal dari sistem pendidikan. Bahwa ada yang masuk di universitas-universitas favorit misalnya ya, baik di dalam maupun luar negeri, kita anggap sebagai pengecualian, bukan sebagai arus utama gitu. Nah, maka ini tugas kita bersama untuk membangun ekosistem talenta. Yang kedua, dari kacamata anak muda, saya berpikir bahwa ini saatnya kita melakukan intergenerational learning atau saling belajar antar generasi. Sudah tidak relevan lagi ada sekat-sekat muda dan tua sebenarnya. Selama ini kan dibayangkan
Wisdom itu ada di orang tua, anak muda itu kecepatan gitu. Ternyata di anak muda juga banyak wisdomnya. Di orang tua juga banyak kecepatannya gitu. Jadi bagaimana kita saling belajar dan mengambil inspirasi, dan saya kira forum pertemuan hari ini itu satu bagian dari kita belajar antar generasi itu. Dan yang ketiga, ini soal kolaborasi lintas kategori. Yang paling penting kan orang Karo, kita punya perkat ya, yang tidak bisa dilunturkan gitu. Mergasi 5, rakus telu, tutur siwalu. Jadi sebenarnya kategori-kategori profesi, kategori usia, kategori umur, dan sebagainya, itu dalam konteks kekerabatan Karo itu menjadi relatif. Pertanyaannya, perkat tadi, mergasi 5, rakus telu, dan tutur siwalu itu kita praktikkan tidak dalam kehidupan sehari-hari kita. Gitu. Itu menjadi pertanyaan. Nah, dan kolaborasi, kata kolaborasi itu berbeda dari kata kerjasama atau teamwork. Kolaborasi itu collaborate artinya apa? Bersama-sama untuk menciptakan sesuatu. Jadi berkolaborasi adalah bekerja bersama-sama untuk menciptakan sesuatu. Dan kata kolaborasi orang tua kami, teman-teman semua, itu tidak terlalu jauh dari suku Karo. Kita tahu ada falsafah Karo yang mengatakan bahwa si agengan radung biring, si kuning-kuning radung megresing. Inilah falsafah dari kolaborasi itu. Dan kalau tadi kita berhasil mempersiapkan generasi-generasi muda Karo di 2045, maka kita tidak terlalu sombong untuk mengatakan, marilah dunia sambutlah, ini kami generasi muda Karo di 2045. Dan bayangkan bahwa itu bukan saya, itu juga bukan orang tua kami, bukan juga teman-teman sebaya. Tapi generasi-generasi muda yang hari ini masih berumur 13 tahun, artinya masih kelas 1 SMP. Yang tadi akan menghadapi dunia yang sama sekali berbeda dari dunia yang selama ini kita jalani. Gitu. Nah, itu kacamata dari kami generasi muda, mohon maaf karena berbeda dari abang dan kakak di sini yang menyampaikan dari kacamata profesi. Tapi dari kami harapannya adalah kita bisa membangun dari kacamata generasi. Dan membangun generasi itu bukan pekerjaan 1-2 hari. Tapi kalau kita tidak memulai hari ini, maka akan terlalu terlambat untuk esok hari. Tapi kalau kita mulai dari hari ini, maka 2045, maka kita sambutlah generasi emas Karo 2045. Bujur Ras Mojojo kita Krina. Bujur serina kami Miko Ginting, jadi aku lihat selama ini kekhawatiranku apakah generasi muda ini masih mencintai budaya Karo, tapi dengan presentasi Miko Ginting, ternyata generasi muda semakin mencintai budaya Karo. Bahkan tadi Miko berkata, perkat kita itu adalah mergasi 5, rakut si telu, tutur si waluh, perkadikaden 10-2 tambah sada. Bujur melala. Nande bapak turang teman senina, sangkem